Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Ronita Broni. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib umum yang mana tujuan akhir atau capaian pembelajarannya adalah terbentuknya kepribadian mahasiswa secara utuh atau kafah dengan menjadikan agama Islam sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan dan profesinya. Adapun materi-materinya yang pertama adalah mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, bagaimana membangun paradigma Qur'ani, bagaimana membumikan Islam di Indonesia, terus bagaimana Islam membangun persatuan dan keberagaman, yang kedelapan, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam, dan yang terakhir, bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama kita bicara capaian pembelajaran untuk lulusan prodi pendidikan sejarah. Di sikap, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian yang terakhir, dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk capaian pembelajaran yang keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khususnya, untuk lulusan prodi pendidikan sejarah, mahasiswa diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan, serta mempublikasikan hasil penelitian sosial. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi terkait masalah-masalah kebudayaan. Untuk pengetahuan, untuk capaian pembelajaran di ranah pengetahuan, untuk prodi pendidikan sejarah, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan teori-teori sosial humaniora, dan juga mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori-teori tentang kebudayaan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam, yang pertama, mahasiswa dalam hal sikap itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menghargai pandangan agama, kepercayaan, pendapat, dan saran orang lain, baik itu mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki partisipasi dalam kelompok. Untuk keterampilan umum, untuk capaian pembelajaran di pendidikan agama Islam, di mata kuliah pendidikan Islam, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan materi PAI dengan berpikir logis, kritis, inovatif, sistematis, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan hasil kerja yang diberikan secara mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khususnya, pada mata kuliah PAI ini, diharapkan mahasiswa mampu memilih, merancang, menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan, serta mempublikasikan hasil penelitian sosial keagamaan. Kemudian mahasiswa
Diharapkan juga mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi terkait masalah-masalah keagama dan kebudayaan. Untuk pengetahuan, untuk capaian pembelajaran di ranah pengetahuan pada mata kuliah pendidikan agama Islam, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep, teori-teori sosial humaniora, dan keagamaan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan konsep, teori-teori agama, dan kebudayaan. Selanjutnya, pada pembahasan RPS ini atau rencana pembelajaran semester ini, selain bicara tentang kemampuan akhir yang diharapkan, kita juga akan membahas tentang bahan kajian atau pokok bahasan, kemudian bentuk dan model pembelajaran, pengalaman belajar, indikator penilaian, waktu, bobot penilaian, dan referensi. Untuk pertemuan pertama kali ini, selain tadi kita membahas tentang capaian pembelajaran, mulai dari keterampilan umum, khusus, pengetahuan, baik dari capaian pembelajaran lulusan ataupun mata kuliah PAI ini, kita juga akan membahas tentang bentuk model pembelajaran. Jadi untuk semester 1 ini, selain ada pembelajaran langsung atau pembelajaran tatap muka, juga ada pembelajaran daring untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak bisa datang ke kampus karena jarak. Kemudian untuk pendekatannya masih pendekatan konsep. Pendekatan bagaimana kemudian materi-materi disampaikan dengan ditekannya adalah konsep-konsep. Kemudian untuk metodenya, nanti ada metode ceramah yang tatap muka, kemudian ada diskusi klasikal, diskusi antara mahasiswa dengan dosennya, kemudian ada tanya jawab klasikal. Tanya jawab yang diberikan waktu untuk tanya jawab dari dosen kepada mahasiswa. Untuk pengalaman belajarnya, yang pertama diharapkan mahasiswa datang tepat waktu atau disiplin, berpenampilan rapi dan baik. Ini diharapkan mahasiswa tidak datang dengan bersandal dan berkaos, tapi berpenampilan rapi dan baik. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menelusuri tujuan dan fungsi PAI sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Nanti untuk penilaiannya, indikator penilaiannya yang pertama, untuk pertemuan pertama ini adalah datang tepat waktu, berpenampilan rapi dan baik, menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir mampu menjelaskan dan menyampaikan argumen akademik dan atau profesional mengenai tujuan dan fungsi PAI sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Itu untuk pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama, kita akan langsung menuju ke mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pada pembahasan kali ini, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, ada 3 sub-bahasan. Yang pertama tentang konsep pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang kedua tentang sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis, mengapa pendidikan agama Islam itu wajib diajarkan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir tentang model atau pendekatan atau metode bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama tentang konsep pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebenarnya PAI di perguruan tinggi itu apa? Konsep pembelajarannya seperti apa? Ada satu definisi yang saya gunakan. Jadi pembelajaran PAI di perguruan tinggi adalah usaha sadar yang dilakukan dosen atau pendidik dalam memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama, khususnya ajaran agama Islam. Jadi tekannya adalah bagaimana dosen memberikan keterampilan kepada mahasiswa. Keterampilan dalam bidang apa? Dalam bidang cara-cara atau pendekatan yang tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam. Jadi tidak hanya memahami, mahasiswa diharapkan juga mampu mengimplementasikan ajaran agama Islam. Untuk yang kedua, kita bicara sumber.
sumber-sumber psikologis, sosial budaya, sumber historis, sumber yuridis, mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama kita bicara sumber psikologis. Ada 2 sumber psikologis atau titik tekan psikologis mengapa pendidikan agama Islam wajib diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, manusia selain dikenal sebagai makhluk, ada sebagai makhluk yang tidak bertuhan, tapi manusia juga merupakan makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk yang bertuhan. Oleh karena itu, karena manusia makhluk yang bertuhan, maka perlu suatu pembelajaran yang mengajarkan mereka atau memberikan mereka pengetahuan tentang bagaimana pendidikan agama Islam atau bagaimana rasa kebertuhanan ini diajarkan. Yang kedua, manusia fitrahnya adalah suka kepada kebaikan. Karena suka kepada kebaikan ini, maka manusia membutuhkan suatu pembelajaran yang mana bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan atau pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, selain sumber psikologis, ada namanya sumber sosial budaya. Kita bicara sosial budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sesuai dikatakan oleh Clifford Geertz, ada 3 masyarakat Muslim atau pembedaan masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu yang pertama masyarakat Muslim yang abangan, kemudian santri dan priyayi. Tapi dari itu semua kita bisa membedakannya menjadi 2. Yang pertama santri atau Muslim yang taat, yang kedua Muslim yang biasa atau tanda kutipnya abangan atau priyayi bisa masuk ke Muslim biasa ini. Sedangkan santri kita bisa masukkan ke Muslim yang taat. Oleh karena manusia Indonesia, masyarakat Indonesia, dibedakan antara Muslim yang taat dan Muslim yang biasa, maka mereka membutuhkan suatu pembelajaran pendidikan agama Islam yang mana di perguruan tinggi akhirnya kemudian diwajibkan. Yang ketiga, kita bicara sumber historis. Apakah ada dalam sejarah kita pendidikan agama Islam itu diajarkan? Ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, bahwa pendidikan agama Islam itu sudah diajarkan dulu, bahkan sebelum diformalkan dalam bentuk sekolah atau diformalkan dalam perguruan tinggi. Kita mengenal adanya pendidikan pesantren. Di pesantren, agama Islam sudah diajarkan. Kemudian ketika Belanda atau Hindia Belanda masuk, akhirnya muncul sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah ini pun bertahap dalam artian pendidikan agama Islam diajarkan. Sampai kemudian diwajibkan seperti sekarang di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Jadi secara historis memang ada pendidikan agama Islam yang diajarkan di perguruan tinggi. Selanjutnya kita bicara ke yuridis atau landasan hukumnya, sumber hukumnya. Pendidikan agama Islam wajib diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama jelas sumber hukumnya adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ dijelaskan bahwa memang landasan Pancasila bisa digunakan sebagai landasan untuk diajarkannya atau diwajibkannya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Selain itu banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang wajibnya pembelajaran agama Islam baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Mulai dari UU nomor 20 tentang Sisdiknas sampai ke UU nomor 12 tentang perguruan tinggi. Nah, pembahasan yang terakhir tentang metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebenarnya pendekatan seperti apa yang baik atau yang efektif untuk pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi ajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ini dikemukakan oleh Ali Syariati bahwa pendekatan yang paling baik untuk pembelajaran PAI di perguruan tinggi atau metode yang baik untuk pembelajaran PAI di perguruan tinggi adalah pendekatan kajian Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, ada namanya pendekatan substansi ajaran
yang titik tekannya adalah disiplin ilmu dan isi atau ajaran. Ini sebenarnya sudah diajarkan atau sudah dilakukan oleh pesantren-pesantren yang mana membagi pembelajaran agama Islam berdasarkan disiplin ilmu, mulai dari fikih, kemudian ada lagi tentang tasawuf, ada lagi kemudian tentang siasah, muamalah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, pendekatan substansi ajaran adalah tentang maqasid as-syar'iyyah, atau tujuan dikeluarkannya syar'i, tujuan syar'iyah, maqasid as-syar'iyyah. Jadi ada 5 maqasid as-syar'iyyah. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi pendekatannya adalah pendekatan tujuan dikeluarkannya syariat Islam. Jadi tujuannya ada 5 untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan proses. Jadi selain ada pendekatan substansi, ada pendekatan proses pembelajaran agama. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah studi implementasi kaidah 5 fiqhiyah. Jadi yang titik tekannya adalah implementasi kaidah 5. Kaidah 5 ini apa saja? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, jadi setiap perkara itu dilihat dari tujuannya. Yang kedua, al-yakinu la yuzal bisyak. Keyakinan itu bisa menyingkirkan atau bisa menghilangkan keraguan-raguan. Kita ambil contoh misalkan orang ketika mau sholat, dia kemudian ragu bahwa dia itu batal tidak wudhunya. Karena yakin dia pernah wudhu, kemudian datang keraguan-raguan itu batal, maka keyakinan harus didahulukan. Al-yakinu la yuzal bisyak. Kemudian yang ketiga, al-masaqqah tajlibut taisir. Al-masaqqah atau beban atau suatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Seperti misalkan perjalanan itu merupakan perjalanan jauh, itu merupakan salah satu syarat munculnya adanya qashar sholat. Jadi hal yang berat bisa kemudian mendatangkan kemudahan. Yang keempat, dari kaidah 5 fiqhiyah itu ad-dororu yuzal. Ad-dororu yuzal itu artinya doror atau ketidakbaikan, kebinasaan, itu memang harus dihilangkan. Ini kemudian diadopsi oleh ahli sunnah wal jamaah menjadi salah satunya, yaitu mendahulukan istilahnya menjauhi kejelekan itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Yang terakhir, al-ada al-muhakamah atau adat istiadat masyarakat yang kemudian dijadikan hukum. Jadi itu adalah kaidah 5 fiqhiyah yang merupakan salah satu bentuk pendekatan proses pembelajaran agama. Yang kedua, ada namanya metode tipologi agama. Ini juga dikemukakan oleh ahli syariati. Dia menekankan bahwa pendekatan dalam pembelajaran PAI yang paling baik adalah bagaimana kita kemudian mengurai agama berdasarkan tipenya, tujuannya, fungsinya, dan lain-lainnya. Yang terakhir, pendekatan proses pembelajaran agama bisa dilihat dari studi tematik Al-Quran. Ini salah satu yang terkenal, kemudian salah satu terkenal adalah bukunya Fajrul Rahman tentang studi tematik Al-Quran. Oke, itu 3 pembahasan awal dari mengapa dan bagaimana pembelajaran PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, untuk tugas yang nanti ditulis dalam paper, dalam makalah, bukan hanya dalam satu kertas saja. Menurut Anda, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi?
Oke, itu untuk pertemuan pertama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.